Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zen Fuad Molis di Abu Nuha Channel. Setelah sekian lama kita kembali lagi dengan materi pembelajaran bab yang terbaru di kelas 11, yaitu untuk kali ini kita akan membahas mengenai bab kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tujuan pembelajaran. Dalam bab ini ada kurang lebih 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setiap siswa diharapkan mampu setelah mengikuti pelajaran ini menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah, bertakziah sesuai ajaran Islam, dan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Lalu yang kedua, setiap siswa juga diharapkan mampu mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, takziah, dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang ketiga, menyajikan paparan tentang makna, dalil, contoh tata cara penyelenggaraan jenazah, serta hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke pembahasan awal sebagai pembuka menuju pembahasan lebih dalam mengenai pengurusan atau perawatan jenazah ini. Diawali dengan statement bahwa setiap kita itu pasti akan mati. Tertera dalam surat Ali Imran ayat 185, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa, setiap orang itu akan bertemu dengan kematiannya. Maka dari itu, sebelum kita masuk kepada pembahasan perawatan jenazah, izinkan saya untuk membahas terlebih dahulu bahwa ketika kita mempelajari materi tentang pengurusan jenazah, itu bukan berarti kita memikirkan bagaimana caranya kita mengurusi jenazah orang lain. Tetapi yang harus kita pahami bahwa suatu saat kita yang berbicara, yang mendengarkan, yang menonton, Anda sekalian kita semua itu akan menjadi jenazah. Maka hakikatnya kita itu ketika mengisi setiap detik, menit, jam yang kita lalui dalam kehidupan ini, hakikatnya adalah kita sedang mempersiapkan mau menjadi jenazah seperti apa kelak. Sebab jenazah itu kalau kita bisa simpulkan akan terbagi kepada dua macam jenazah. Yang pertama, ada jenazah yang ketika ada seseorang yang ketika meninggal dunia, dia itu ditangisi oleh banyak orang. Lalu yang kedua, macam jenazah yang kedua itu adalah ada orang yang ketika dia meninggal menjadi jenazah justru menghadirkan senyum bahagia, tawa bagi banyak orang. Nah, itulah dua pilihan model jenazah yang harus kita pilih semenjak kita masih hidup ini. Itulah dua model jenazah yang harus kita pilih, lalu kita persiapkan mau jadi jenazah yang seperti apa. Maka ketika kita mempelajari perawatan jenazah, bertakziah, berziarah, itu sehakikatnya adalah ikhtiar usaha kita untuk menjadi jenazah seperti apa. Ketika kita menjalani kehidupan ini, maka dari itu bagian dari usaha kita untuk menjadi jenazah yang dicita-citakan. Yang pertama, jika kita memilih menjadi jenazah, yang tentunya saya pun menyarankan kita semua agar menjadi jenazah yang ditangisi banyak orang. Kenapa? Sebagai contoh, suatu waktu di sebuah perkampungan terdengar pengumuman melalui speaker masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal seseorang, si Fulan. Terdengar oleh para tetangga, lalu mereka memperbincangkan siapa itu yang meninggal. Maka ada saksi atau orang yang pernah bersinggungan dan pernah mendapatkan kecipratan kebaikan dari
orang yang meninggal tersebut akan bersaksi kepada orang banyak, dia itu adalah orang yang baik. Dia itu si Fulan yang sering menyapa kita setiap tetangganya. Dia itu si Fulan yang sering membantu di rumah anu dan sebagainya. Dia itu si Fulan yang sering berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya. Maka saat itu juga akan ada perasaan kasihan sekali, mungkin sekarang tidak akan, atau orang baik berkurang kembali. Atau misalnya kita kerucutkan lagi, persempit lagi, contohnya seperti antum sekalian sebagai seorang siswa di sekolah. Ketika berangkat ke sekolah, maka setiap detik, setiap menit kita menghabiskan waktu di sekolah itu adalah bagian dari cara atau usaha kita mempersiapkan jenazah seperti apa kita. Ketika kalian datang terlambat, berbuat onar, tidak mematuhi peraturan di sekolah, mencontek dan sebagainya, itu hakikatnya kalian sedang mempersiapkan diri menjadi jenazah yang seperti itu. Sebagai contoh, telah meninggal saudara anu dari kelas anu, maka guru-guru yang bertanya itu akan mendengarkan itu akan saling bertanya, siapa? Lalu ada yang menyaksikan dan mengetahui, dia si Fulan yang suka menyontek, dia si Fulan yang sering kesiangan, dia si Fulan yang tidak hormat kepada guru. Ya karena memang semasa hidupnya dia menjadi seorang seperti itu. Ketika menjadi jenazah, maka akan dikenang menjadi seorang yang seperti itu. Tentulah itu menghadirkan setidaknya senyuman bahagia di banyak orang. Ketika mendengarkan kesaksian seperti itu, guru tersebut menjawab seperti apa? Alhamdulillah, di kelas kita akan lebih tenang lagi karena si Fulan sudah tidak ada. Kenapa? Karena semasa hidupnya di kelas dia berbuat onar, tidak patuh aturan dan sebagainya. Maka ketika dia ditakdirkan lebih dulu tidak ada, lebih dulu meninggal, maka akan menghadirkan kebahagiaan pada banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita saksikan, kalau kita pernah ingat kepada momen-momen tempo dulu, ada seorang ustadz yang terkenal, termasyhur di televisi, dia meninggal dunia. Lalu dia pada saat meninggal dunia, banyak orang yang melayat, banyak orang yang mengantarkan kepulangannya, mengantarkan dia ke mana? Ke tempat peristirahatannya, ke kuburannya. Itu kenapa mereka berbondong-bondong hadir di tempat duka atau di rumah duka, padahal mereka itu tidak pernah diundang oleh beliau rahimahullah. Misalkan Ustadz Jepri Al-Bukhari, Ustadz Jainuddin Amjad, mereka itu tidak pernah mengundang yang melayat ketika beliau itu meninggal dunia. Tidak pernah terjadi beliau dalam ceramahnya di hadapan jamaahnya, nanti ketika saya meninggal dunia kalian harus hadir, tidak pernah. Apa yang mereka lakukan, beliau-beliau yang beliau lakukan semasa hidup, hakikatnya adalah beliau mempersiapkan jenazah yang seperti itu, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu masjid ke masjid lain, mendebarkan kebaikan kepada banyak orang. Maka ketika beliau meninggal dunia, orang yang pernah merasakan kebaikan itu akan teringat dan terdorong dengan sendirinya untuk melayat mengurusi jenazah. Bayangkan kalau seandainya kita semua mengisi kehidupan ini dengan penuh kejelekan, kejahatan, kejahilan kepada banyak orang, kita mau jadi jenazah yang seperti apa? Pernah satu masa saya ketika kecil melihat seekor kucing yang meninggal dunia dan terbawa arus sungai, lalu sampai di sebuah irigasi bendungan. Jenazah kucing itu sampai membengkak
saking lamanya bangkai kucing itu ada di air. Kenapa jenazah kucing seperti itu? Karena semasa hidup kucing tersebut memilih untuk jadi jenazah seperti itu. Bayangkan semasa hidup dia mencuri ikan, ayam, makanan di rumah satu ke rumah yang lainnya. Ketika meninggal, si pemilik rumah merasa bahagia. Alhamdulillah sekarang kucing garong itu sudah tidak ada. Kalau seandainya kita semua menjadi manusia atau mengisi hari-hari dengan kejelekan, menyalakan motor di gang sempit dengan seenaknya, berkeliaran di jalanan, kebut-kebutan dan sebagainya, kita berarti sedang mempersiapkan jenazah yang seperti itu ingin dikenang oleh banyak orang seperti itu. Contoh yang luar biasa, Nabi Muhammad dengan segala kebaikannya 1400 tahun yang lalu mengisi hari-hari dengan sangat berat, menebarkan kebaikan. 1400 tahun kemudian beliau sudah tidak ada, beliau sudah wafat, namun banyak orang mengenang jasa-jasa beliau. Para pahlawan dan sebagainya, mereka berjuang mengisi hari-hari karena ingin menjadi jenazah yang seperti itu. Maka dari itu, kita salah satu cara mempersiapkan diri untuk menjadi jenazah yang ditangisi, yang disesali ketika menjadi jenazah adalah kita mempelajari pengurusan jenazah. Kita bisa mengurusi jenazah orang lain, jenazah orang tersayang dari teman saudara kita. Maka ketika kita meninggal dunia, teman dan sebagainya pun akan hadir merawat jenazah kita. Ketika ada saudara atau rekan teman meninggal dunia, keluarga teman meninggal dunia, kita bertakziah, itu artinya kita sedang mempersiapkan diri menjadi jenazah yang dilayat, ditakziahi oleh teman-teman atau keluarga dari teman kita. Karena timbal balik kebaikan itu akan kembali lagi, seperti itu rumusnya. Maka untuk memahaminya kita perlu pengertian takziah. Secara bahasa berarti menguatkan, secara istilah itu menghibur, menganjurkan untuk bersabar atas beban musibah yang menimpa seseorang atau keluarga seseorang. Bisa dilihat dari slide yang tampil. Memang sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk hadir, meneguhkan hati, berwasiat sabar kepada orang yang ditimpa musibah, kehilangan, meninggalnya anggota keluarga, menghibur anggota keluarga. Bukan berarti datang ke tempat duka, rumah duka untuk stand up komedi atau bergurau di sana, tetapi menghibur di sini dalam arti meneguhkan hati, berwasiat sabar. Juga kalau seandainya si jenazah punya utang piutang, urusan utang piutang dengan kita, salah satu bentuk hiburan kepada anggota keluarga diantaranya adalah berikrar kepada anggota keluarga untuk membebaskan hutang piutang si jenazah. Itu juga sudah cukup menghibur bagi anggota keluarga dan lain sebagainya. Berikutnya ada ziarah kubur. Ziarah kubur memiliki makna, ziarah itu berarti berkunjung. Maka ziarah kubur berkunjung ke kuburan orang yang kita kenal, siapapun itu. Namun hukumnya itu boleh dengan catatan untuk mengingatkan kita kepada kehidupan di dunia ataupun dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasul, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Awalnya dilarang, namun kata Rasul, pajurul kuburo, dalam lafaz hadis yang lain pajuruha, maka berziarah kuburlah kalian. Awalnya melarang, lalu memerintah. Ini menandakan dalam kaidah usul fikih, perintah datang setelah larangan menandakan kebolehan dengan catatan syarat yang ditentukan. Maka syarat di sini kata Rasul, fa innaha tudzakiru fid dunya wa tudzakirul akhirah. Dalam
lafad hadis yang lain, fa innaha tudzakirul maut, karena sesungguhnya berziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian atau kepada kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur boleh dengan catatan untuk mengingatkan kita kepada kematian, bukan dengan motif niatan yang lain, apalagi meminta-minta pada kuburan, justru itu akan jatuh kepada kemusyrikan. Kurang lebih seperti itu untuk bahan pembuka pengurusan jenazah. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas bagaimana tata cara pengurusan jenazah dimulai memandikan sampai menguburkan. Sekian sampai di sini. Jangan lupa untuk kembali lagi ke channel Abu Nuha, kita bahas bab atau pembahasan PHI lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.